Dan pemirsa, informasi terkini akan disampaikan oleh Prihadi dari lokasi kejadian di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, Prihadi, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di lokasi saat ini, Prihadi? Iya, proses penyelidikan dari Polres atau Polda Jawa Timur saat ini masih berlangsung di tempat lokasi ledakan bom yang terjadi sekitar siang hari tadi. Perimeter juga sudah terpasang sejak tadi dan kalau bisa saya ukur ini adalah sekitar 25 sampai 30 meter dari rumah yang ada di sisi atau berada di sisi kanan saya yang berwarna putih dengan tiang warna pink ini. Dari Inavis, tim dari Inavis juga masih melakukan penyelidikan. Tadi saya sempat melihat ada beberapa meletakkan nomor-nomor dari nomor 1 sampai entah sampai nomor berapa, karena memang saat ini masih dilakukan perhitungan bukti-bukti yang menyertai adanya ledakan pada siang hari tadi. Dan masyarakat saat ini masih juga mengerumuni lokasi, Afi, dan tampak antusias meskipun sebenarnya ini juga masih cukup riskan untuk mereka berada di sini karena meskipun ledakan bom sudah terjadi, tapi bisa jadi bukti-bukti yang menyertai dari ledakan bom tadi masih berada di jalan karena ledakan yang tadi terjadi pada siang hari cukup besar, Afi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga yang tadi saya sempat melakukan wawancara terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi pada siang hari tadi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Oke, Bapak tadi sempat berada di rumah terduga. Iya, benar. Saya ada di dalam situ. Saya tanya kepada pihak laki-laki, anaknya kenapa? Karena katanya kena ledakan LPG gitu loh, Pak. Laki-laki itu adalah siapa, Bapak? Itu terduga teroris, Pak. Oke. Iya. Karena nggak ada bukti LPG yang meledak, warga sempat curiga kalau itu teroris gitu loh. Tadi berarti sebenarnya sebelum kemudian terbukti kalau itu adalah sebuah ledakan, terduga mengatakan kalau itu adalah sebuah ledakan dari LPG. Oke, apa yang membuat Bapak kemudian tidak percaya kalau itu adalah ledakan LPG? Karena baunya kan lain, Pak, sama LPG sama obat seperti kayak mercon gitu. Oke. Ya. Bapak awalnya berada di mana? Kemudian Bapak menuju ke lokasi itu seperti apa? Saya sama siapa? Di warung situ sama teman-teman di situ. Biasanya kan nongkrong di situ saya sama teman-teman. Kok ada ledakan seperti ban meletus, kok keras gitu. Dilihat di sini kok ada asap gitu loh, Pak. Kok asap itu kok gak bau LPG gitu loh. Baunya seperti obat mercon gitu loh. Setelah itu, apa yang Bapak lihat ketika Bapak melihat yang pria yang terduga itu mengatakan itu adalah bukan bom, kemudian apa reaksi Bapak setelah itu? Masyarakat sini ya. Bapak bisa ceritakan apa? Ya, sini guys, masyarakat di sini curiga gitu loh. Kalau itu bukan LPG. Ternyata dia anaknya kan lebam mukanya. Terus saya suruh keluar. Istrinya keluar dari kamar, ya. Terus menolong anaknya itu. Terus saya suruh keluar, dia dibawa ke rumah sakit sama warga. Berapa orang warga yang saat itu bersama Bapak pada saat ledakan terjadi atau setelah ledakan terjadi? Di situ ada 3 orang. Saya sama perempuan situ, ibu, siapa itu namanya? Itu nggak tahu saya, ibu situ. Ada 1 sama laki-laki. Itu teman saya juga. Itu di dalam. Terus saya lihat si perempuan keluar dari rumah itu, kamar itu, menangis. Terus saya suruh keluar untuk dibawa ke rumah sakit anaknya. Jadi Bapak sendiri meminta kepada orang tua si anak itu yang terluka, yang berarti adalah istri dari terduga itu, untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah itu apakah Bapak melihat gerak-gerik mereka berupaya untuk melarikan diri atau bagaimana? Tidak. Dia tenang aja gitu loh. Mungkin dia tenang, anaknya dibawa ke rumah sakit. Mungkin dia mau ikut ke rumah sakit menengok anaknya. Gitu. Terus warga sempat curiga, dia membawa ransel di belakang, terus disuruh masuk lagi. Ransel seberapa besar dan warnanya apa, Pak? Ransel hitam pink, ya, hitam sekitar segini besarnya. Dia disuruh masuk terus masuk. Selang 10 menit atau 20 menit meledak gitu di situ. Jadi berapa kali ledakan pada saat itu? Pada saat itu terus yang saya lihat, ya saya dengar 2 kali itu. 2 kali ledakan pertama yang membuat Bapak kemudian datang ke rumah itu, dan ledakan kedua itu terjadi kapan? Ya sebelum habis itu kira-kira 20 menit.
Sini sudah ada polisi banyak. Oke. Posisi Bapak pada saat itu sudah menyingkir dari rumah terduga atau masih berada di situ? Saya sudah di luar. Di luar orang itu disuruh masuk. Selang 10 menit Orang itu siapa? terduga teroris itu. Yang perempuan atau yang laki? Laki-laki. Terus dia masuk selang 20 menit meledak. Mereka berdua masih berada di dalam rumah pada saat ledakan itu kembali terjadi? Yang perempuan sudah ada di rumah sakit. Oke, jadi pada saat ledakan kedua yang terjadi itu hanya terduga yang pria yang berada di situ, sementara Bapak sendiri sudah berada di luar. Ya. Hanya jadi pihak kepolisian sudah masuk, sudah datang seperti itu. Apa yang membuat Bapak mau datang ke tempat lokasi itu padahal cukup beresiko, Pak? Iya, saya kira LPG, Pak ya. Saya kira LPG, ternyata bukan gitu loh. Terus orang-orang sudah di sini sudah curiga, terus dia disuruh masuk lagi meledak itu. Ya, habis itu meledak selang 20 menit keluar dia bawa ransel lagi. Terus Dia itu siapa? Tadi yang perempuan itu tadi kan bawa ransel warna pink. enggak, bukan perempuan yang bawa ransel, yang laki-laki. Terus yang keluar habis ledakan selang 20 menit dia keluar membawa ransel ditaruh di depan. Oke. Tadi juga Kapolda Jawa Timur Pak Mahfud Arifin juga sempat melakukan peninjauan ke lokasi di Kampung Pogar ini dan Pak Mahfud mengatakan bahwa jenis bom yang meledak di Kampung Pogar ini merupakan jenis bom yang low eksplosif dan adanya indikasi kalau ini adalah teror karena juga ditemukan adanya buku-buku yang berbau jihad. Namun begitu korban memang ada anak kecil yang saat ini menurut informasi yang terakhir saya dapatkan sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Jawa Timur. Dan bagaimana sih sebenarnya profil dari keluarga ini di mata masyarakat? Apakah mereka kesehariannya berbaur kepada masyarakat ataukah memang mereka merasa eksklusif tidak mau bergaul kepada masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan warga lain. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Sore, kabar baik. Oke. Ibu, rumahnya kalau saya lihat itu di depan persis, Bu ya? Di belakangnya. Oh, justru Ibu ada di belakangnya. Oke, bagaimana kemudian mereka sudah berapa lama berada di Kampung Pogar ini? Ya, mungkin setahunan lah ngontrak di situ, pendatang. Oke. Seberapa akrab Ibu dengan Nggak akrab, nggak pernah keluar dia itu, tertutup. dalam artian tertutup bagaimana? Apakah hanya pada saat-saat tertentu saja urusan domestik untuk berbelanja atau Nggak pernah di dalam toh. Di dalam, di dalam kok? iya. Oke. Kemudian pada saat kejadian, Ibu menghampiri rumah itu atau apa yang Ibu lihat dan yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, saya kira itu ban meledos di sana jalan raya, airnya terus langsung keluar masuk di sana. Nah, terus itu orang-orang pada keluar semuanya, dipikir LPG yang meledos, orang-orang nggak ke situ, airnya orang-orang nggak masuk, takut gitu, ngeletek langsung dijejek ambek wong-wong, dijejek, airnya sing perempuan itu keluar Mas, sama anaknya. Oke, pada saat kejadian setelah pasca ledakan yang perempuan itu keluar membawa anaknya. Apa yang Ibu lihat kondisi anaknya? Anaknya itu nggak kelihatan, terus baru keluar sedikit, anaknya itu ke depan, wajahnya itu udah gosong semua. Tapi di sininya nggak kelihatan Mas, nggak kan ketutupan ibunya gini ya. Ya terus marengono orangnya itu suamiku di dalam gitu katanya istrinya. Anaknya nggak diperhatiin oleh sudah parah itu. Ibu mendengar percakapan dari perempuan yang di dalam rumah itu berapa jaraknya sampai Ibu kemudian bisa mendengar? Ya di depannya ya agak jauh di trotoar sini. Berarti pada saat itu perempuan itu berteriak seperti itu? Ya nggak teriak sih, tapi bilangnya suami saya di dalam gitu. Kata tetangga saya lagi, oh cukup bojomu, anakmu, ini Pak. Jangan pedulikan, kalau saya bisa coba terjemahkan sedikit, jangan pedulikan suamimu, yang penting anakmu diselamatkan dulu seperti itu ya? Tetangga, iya begitu. Terus ada sepeda motor nggak mau, orang-orang lewat itu membawa anak itu nggak mau. Terus akhirnya tetangga perempuan. Ada tetangga perempuan
perempuan yang kemudian membantu karena apa yang menurut Ibu? Kasihan, anaknya itu mah lihat anaknya, si kecil itu mah udah parah, darah. Oke, tidak perlu harus dijelaskan secara detail. Setelah itu apakah Ibu dan tetangga-tetangga lain juga berupaya untuk mencari tahu ke dalam? Iya, ke dalam itu. Ibu tahu itu kan cukup beresiko untuk masuk ke dalam. Nah, makanya itu Pak. Kan katanya suaminya ada di dalam. Nah, takutnya orang-orang nggak mau membantu. Saya sama ketiga teman saya ini mau masuk. Nah, mau masuk katanya. Terus Apa niatan Ibu yang harus membuat Ibu masuk ke dalam? ya niat ingin menolong Pak. Menolong yang tadi kena LPG tadi. Nggak taunya ya ada bom tadi gitu. Berapa lama kemudian polisi datang setelah itu? Ya lama sih Pak, makanya itu orangnya itu dibawa ke rumah sakit ya, perempuan sama anaknya itu mang, terus marengono keluar, laki-laki tuh keluar bawa rangsel itu mang dicegah sama orang-orang, laki-laki di masyarakat itu mang mencegahnya biar nggak keluar, ya disuruh masuk, terus akhirnya orang-orang tak meledak lagi terus warga Ledakan itu seberapa besar sampai? ya nggak tapi besar sih Pak, cuma kelihatan api yang besaran yang pertama. Yang kedua itu apinya sampai kelihatan dari keluar. Tadi ada upaya untuk coba melarikan diri itu ke arah sana atau ke arah sana? Arah belakang dulu, maunya sih ke depan. Bawa rangsel itu mau ke depan nyusul bojone Pak ke rumah sakit. Terus akhirnya ambil warga. Oke, jadi Bapak itu ada maksud keluar dari rumah itu untuk menyusul istrinya Iya, ke rumah sakit? Katanya tadi orang-orang itu sarungan, mari sarungan terus telonoan Pak getetok, telonoi bingung kok rangsel terus mau nyusul istri nih, gak oleh ambek warga, polisi belum datang gitu loh. Gitu. Ibu, kalau tadi katakan kalau mereka tertutup seperti itu, bagaimana kemudian Ibu mau untuk peduli atau mau untuk menolong, padahal mereka sendiri atas dasar apa Ibu tergerak hatinya? Ya tergerak karena anaknya itu saya, melihat anaknya, saya juga punya anak, ya saya kasihan, nggak tega saya itu lihat anaknya gitu. Langsung saya mau menolongnya, katanya suami saya di dalam, tak pikir suaminya ya juga meledak pisah. Tapi pada akhirnya istri dari terduga pelaku itu sudah berada di rumah sakit, sementara pada saat polisi datang ke lokasi, apakah suami dari istri dari terduga pelaku itu masih berada di rumah? Kayaknya sih ada di rumah. Terus marang ngono beledosno maneng iku Pak, di situ depan situ, sak tase. Ibu tahan dulu, Afi kalau saya bisa ceritakan sendiri, sebenarnya saat ini sudah cukup sore dan sudah mulai agak gelap, tapi antusiasme masyarakat saat ini masih bukannya malah berkurang, Afi, untuk melihat lokasi kejadian ini. Ibu ditahan dulu, jangan kemana-mana dulu, tapi kita bisa lihat antusiasme masyarakat masih melihat, dan saya juga dari kejauhan atau sekitar 20 meter dari tempat saya berdiri saat ini masih ada anggota kepolisian dari Polres dan Polda Jawa Timur dan juga para tim Inavis yang masih menyelidiki dari terjadinya ledakan di siang hari ini di Pogar. Afi. Ya, baik Adi. Apakah tidak ada himbauan dari pihak kepolisian mengingat bahwa lokasi tersebut merupakan TKP dari sebuah kejadian ledakan bom? Dan apa yang membuat warga kemudian malah menjadi berani? Bagaimana pengamanan di sekitar lokasi sendiri, Adi? Itulah yang kemudian memang menjadi pertanyaan buat saya, Afi. Padahal perimeter sudah atau garis polisi sudah dipasang. Bahkan kami para media juga bekerja di kameramen saya sendiri setelah bekerja di belakang garis kuning, dan garis kuning ini tidak hanya berada di satu sisi saja, tapi juga di sebelah sana, di sisi jalan sana. Tapi entah kemudian kenapa masyarakat begitu mau berada di lokasi ini, padahal ini cukup berbahaya. Saya coba tanyakan lagi, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Ashari. Oke, Pak, ini kan lokasi yang cukup berbahaya kan, Pak, ya. Tapi kenapa Bapak dan saya nggak mungkin bisa bertanya dengan banyak orang, bisa diwakili oleh Bapak saja. Apa yang bisa membuat Bapak berada di sini? Ini lokasi yang cukup berbahaya dan bisa saja bukti-bukti yang diperlukan polisi ini hilang atau lenyap mungkin karena mobilitas dari warga di sini. Cuman sekedar penasaran, ingin melihat lebih dekat gitu ya. Cuman saya bukan warga sini.
Bapak warga mana, Pak? Itu dalam. Itu dari sini berapa menit? Ada 2 menit. 2 menit. Iya, 2 menit. Oke. Terima kasih, Pak. Saya coba tanyakan lagi Afi ya, kenapa kemudian masyarakat, selamat sore, Pak. Pak. Pengunjung, Pak, nggak tahu. Ya, oke. Kenapa Bapak mau ke sini padahal ini bukan kampung Bapak atau wilayah Bapak? Kenapa, Pak? Penasaran aja, Pak, gitu loh. Jauh dari Pasuruan ya, Pak. Justru jauh dari Pasuruan. Baik. Oke, Afi, kita juga saat ini masih terus menantikan hasil dari upaya tim Inavis untuk melihat atau memotret bukti-bukti yang tersebar di kediaman terduga teroris yang pada siang hari tadi terjadi ledakan. Kurang lebih ada 2 ledakan dan 1 anak saat ini cedera dan sudah berada dalam perjalanan ke rumah sakit karena memang dilaporkan tadi beberapa saksi mata mengatakan anak dari sepasang suami istri ini terluka dan kemudian diupayakan untuk dibawa ke rumah sakit. Namun kemudian yang prianya sendiri ditahan oleh masyarakat karena memang ada ketakutan untuk mencoba untuk melarikan diri. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kampung Pogar, Afi, untuk saat ini, dan kami masih terus menantikan atau mencari kekinian data dari peristiwa ledakan bom di Pasuruan. Kembali ke Jakarta.